mimpi yang paling mulia, paling bagus adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, mudah-mudahan Bu ya, Pak ya, kita bisa bermimpi dengan Rasulullah. Tidak ada mimpi yang paling indah kecuali bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur kita berapa Bu? Usia kita berapa Bu? Pernahkah kita bermimpi dengan Rasulullah? Pernahkah di dalam hati kita tergetar ingin bermimpi melihat wajah mulia baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita meneteskan air mata. Jangan-jangan di dunia kita tidak pernah melihat wajah beliau. Bagaimana di akhirat jutaan manusia kita mencari Sayyidul Wujud wa Imam likulil mawjud, kita nggak pernah lihat wajah beliau. Ini yang membuat hati kita sedih. Allah, kata Rasulullah, man ra'ani fil manam sawfa yarani fil yaqazah. Barang siapa yang bermimpi melihat aku di dunia, maka dia pasti akan melihat aku fil yaqzah, secara nyata. Yaqzah fid dunya wa yaqzah fil akhirah. Melihat di dunia, melihat di akhirat. Enggak aneh. Enggak aneh kalau ada orang berjumpa dengan Rasulullah yaqzatan, tidak aneh. Karena ini hadis Bukhari, hadis sahih. Maka para ulama-ulama dahulu mereka sering berjumpa dengan Rasulullah. Mereka bertemu secara wujudnya. Kok bisa Ustaz? Ya bisa lah. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, nggak usah dipertanyakan. Yang kita harapkan, kapan kita bisa bermimpi dengan Rasulullah? Di Mesir itu nenek-nenek ini nangis terus. Nenek-nenek ini sakit terus. Lalu sang cucu kasihan lihat neneknya. Udahlah, gimana nih supaya nenek sehat? Nggak sembuh-sembuh, datang dokter nggak sembuh, diobatin nggak sembuh, sakit terus, nangis terus, nggak mau cerita. Akhirnya ada seorang syekh, seorang ulama besar datang ke kampung halaman, lalu cerita, wahai syekh, nenek saya sakit, nah ada nangis terus. Tolong doain. Ya udah dikasih air, bacain. Habis itu dibawain airnya sampai, terus diminum, bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Udah, terus datangin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, nek. Ma balak. Persoalan nenek ini apa nih? Apa masalahnya? Cerita dong, cerita. Anak cucu nenek kebingungan kalau nenek gak cerita. Apa yang diceritakan oleh nenek? Kata nenek itu, saya sedih. Kenapa sedih nek? Sudah 3 malam saya tidak berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Allah. 3 malam ya nek? Iya 3 malam. Terus malam-malam yang sebelumnya berjumpa? Iya berjumpa. Kok bisa? Allah. Makanya saya bingung. Saya dari usia 17 tahun setiap malam bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru 3 malam saya tidak bermimpi. Kenapa Rasulullah tidak datang dalam mimpi saya? Itu yang membuat saya sedih, khawatir, Bu. 17 tahun sudah bermimpi Rasulullah, 3 malam nggak bermimpi, nangis. Kita seumur hidup nggak pernah bermimpi masih bisa ketawa. Allah. Ini yang kita bingung, Bu. Allah. Orang di Mesir, Bu, 3 malam. Ditanya, apa nih amalannya? Apa nih yang dibaca? Saya nggak pernah baca apa-apa. Saya nggak pernah baca apa-apa kecuali tidak pernah kering bibir saya kecuali mengucap pujian kepada Sayyidil Habib. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berapa kali nek? Tidak pernah putus. Berapa kali nek? Tidak pernah putus. Berapa? Mungkin 20.000, 30.000 sehari. Masya Allah, tabarakallah. Ada nenek-nenek meninggal, si nenek-nenek. Ada seorang ulama berjumpa dengan Rasulullah. Hei kamu itu, tuh nenek-nenek yang biasa di musola itu kamu sholatkan. Itu dia meninggal. Besok pagi kamu meninggal si nenek, kamu sholatkan. Orang belum tahu, si ulama udah tahu. Datang ke Rasulullah. Bingung si ulama. Kenapa si nenek ini bukan ahli ibadah?
bukan orang yang berilmu. Kerjaannya apa nenek ini? Dia memunguti dedaunan di musala di masjid. Dipunguti tiap hari. Terus pengurus masjidnya tanya, "Nek, kenapa harus dipunguti? Bukankah ada sapu? Kan enak tuh nyapu, cepat selesai." "Enggak," katanya. "Saya memilih memunguti. Kenapa? Karena setiap saya punguti daun, saya bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad." Kalau pakai sapu langsung nggak ada salawatnya. Allah. Maka ibu-ibu hari ini, amalan yang paling mudah dan mendekatkan diri kita kepada Allah itu salawat. Man kana lahu murabbiyan, barang siapa yang tidak memiliki murabbi, tidak memiliki syekh mursyid, karena sulitnya mencari syekh mursyid hari ini, atau ada kita gak ketemu, ataupun kita kenal tapi tidak tahu adabnya, tidak bisa menyampaikan diri kita kepada Allah, maka kata ulama, falyukthir bis salati ala nabi, perbanyak baca salawat.